Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala ni'amihi fi syahri Sya'ban. الذي جعلنا من المسلمين الكاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan para kiai, para ustadz, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus sahibul bait, muassis Ma'had Ulumul Quran Kiai Haji Hashim Muzadi. Beliau Al-Mukarram Kiai Mursid Al-Hafidh. Mudah-mudahan beliau beserta istri dan zuriyah dan santri-santri beliau mudah-mudahan senantiasa mendapatkan nikmat sehat wal afiat, mendapatkan nikmat panjang umur, dijauhkan Allah dari bala, musibah dan penyakit. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Mimika, beliau Gus Mursid Adi Saputra. Yang kami hormati Ketua-Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor se-Kabupaten Mimika yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati pula Ketua Rijalul Ansor, dan sungguh yang kami cintai dan kami banggakan seluruh kader Ansor dan Banser se-Kabupaten Mimika yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Siapa kita? Ansor Banser EU. Siapa kita? Ansor Banser EU. Siapa kita? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang suci dan mulia ini. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kegiatan majelis Lailatul Qadar Gerakan Pemuda Ansor. Insya Allah, yakin, hakul yakin, kita semua pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Mendapatkan barokah dari Allah. Amin. Kumpul dengan orang-orang soleh, para kiai, para sesepuh. Mudah-mudahan kelak kita semua dipertemukan kembali oleh Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamullah
seraya mengucap kalimat Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin. Mudah-mudahan dengan bersolawat kelak kita semua tidaklah wafat sebelum dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin, tamu undangan dan seluruh sahabat-sahabat Ansor Banser se-Kabupaten Mimika yang kami hormati. Rangkaian acara malam Lailatul Qadar dan pelantikan pengurus Rijalul Ansor pada malam hari ini adalah tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars GB Ansor. Menempati acara yang ketiga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan menempati acara yang keempat zikir Asmaul Husna dan Ratibul Haddad. Beralih ke acara yang nomor 5, sambutan Ketua Pengurus Anak Cabang GB Ansor. Menempati acara yang nomor 6, pelantikan Ketua Rijalul Ansor tingkat pimpinan cabang. Dan dilanjutkan acara yang nomor 7, sambutan Ketua Rijalul Ansor terpilih. Menempati acara yang ke-8, menyanyikan lagu Ya Lal Waton dan Yel Yel Banser. Beralih ke acara yang ke-9, arahan pimpinan cabang GB Ansor Kabupaten Mimika. Dan menempati acara yang ke-10, nasihat dan doa dari penasihat GB Ansor Kabupaten Mimika. Dan acara yang terakhir doa istri penutup. Hadirin, tamu undangan, sahabat-sahabat sekalian GB Ansor yang berbahagia, marilah bersama-sama acara pada malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran, mengharap kepada Allah, memohon kepada Allah mudah-mudahan wasilah bacaan Ummul Quran, acara demi acara pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Liridha'illah wa bisyafa'atir Rasul wa bibarakati masyayikh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Selanjutnya sejenak mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kuala Kencana, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh sahabat Suwarno. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asuh Pondok Pesantren Ulumul Quran Hasil Musadi Gus Mursyid Adi Saputra Al-Hafiz SAG beserta jajarannya yang kami hormati, penasihat Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Mimika Kiai Haji Syaikuri yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati Ketua PHBI Kabupaten Mimika Bapak Laidam Gredinggo, orang tua kita bersama di SP3 Kuala Kencana, yang kami hormati seluruh ketua TKM Masjid dan Musola se Kuala Kencana yang sudah hadir pada malam hari ini, dari Musola Darussalam, dari Masjid Al-Maghfirah,
Masjid Al-Fatah, Masjid Darul Mutakin, dan Masjid Darussalam. Yang kami hormati orang tua kami dan seluruh sesepuh yang hadir pada malam hari ini, Bapak Haji Sujianto, Badiran, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh kader Ansor Banser Kabupaten Mimika yang hadir pada malam hari ini. Jackson, 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 siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Tepuk tangan buat kita semua. Yang kami banggakan juga seluruh santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Quran Hasim Musadi. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita masih ditakdirkan bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka Lailatul Qadar silaturahmi. Mungkin ini yang terakhir sebelum kita menyambut Ramadan. Jadi ini adalah Lailatul Qadar yang terakhir ya sebelum kita nanti masuki bulan Ramadan. Kemudian salawat serta salam senantiasa terkurang limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita seluruh pengikutnya. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Tidak panjang lebar, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Tanpa terkecuali ibu-ibu juga dari Mahasantriwati yang telah hadir, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Kami tidak bisa membalas apapun kecuali dengan doa. Kami mendoakan mudah-mudahan langkah kaki panjenengan semua dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam mensukseskan acara pada malam hari ini yang tidak bisa kami sebutkan namanya, namun jasa beliau-beliau ini sangat berarti. Tanpa ada sumbangsi dari beliau-beliau mungkin acara pada malam hari ini tidak sesukses seperti ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada pengasuh pesantren yang telah memberikan kami tempat untuk melakukan acara pada malam hari ini. Atas supportnya, tendanya juga ya, Bapak Ibu perlu ketahui ini adalah tenda produk dari pondok pesantren ya. Jadi ini juga bisa diberdayakan ya. Tepuk tangan dulu ya. Tenda yang sederhana dan mewah ini adalah produk dari pondok pesantren. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada tim tipis ya, dari sound system dan kameramen semuanya dan semua yang terlibat untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Kemudian kami mengucapkan permohonan maaf kami sebagai tuan rumah jika dalam penyambutan maupun menyiapkan sarana prasarana kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jackson, Jackson, Jackson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan yang telah diberikannya. Hadirin tamu undangan sekalian dan sahabat-sahabat sekalian Ansor Banser yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang berbahagia. Selanjutnya yakni pelantikan Ketua Rijalul Ansor tingkat pimpinan cabang.
oleh pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Mimika, Gus Mursyid kepada sahabat Toyin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para kiai, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, dan yang kami banggakan seluruh pengurus beserta seluruh kader Ansor Banser se-Kabupaten Mimika, yang mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja pada kesempatan malam hari ini di acara Lailatul Qadar Ansor Banser se-Kabupaten Mimika, kami Ketua PC GP Ansor akan melantik Ketua Rijalul Ansor baru. Kita tahu dulu kita punya Ketua Rijalul Ansor, tapi kemudian di tengah jalan mengundurkan diri karena lain sebagainya dan lain-lain pokoknya. Kemudian kita vakum Rijalul Ansornya. Harusnya acara Kopdar ini tuan rumahnya atau penyelenggaranya adalah Rijalul Ansor harusnya. Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan melantik Ketua Rijalul Ansor yang baru, yang nanti akan bertugas untuk mensukseskan acara Lailatul Qadar serta mensyiarkan zikir dan sholawat di Kabupaten Mimika ini. Mudah-mudahan kita semua Ansor Banser beserta Rijalul Ansor senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti yang akan kita lantik ini mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan amanah, dijadikan oleh Allah menjadi pemimpin yang amanah, yang bisa bertanggung jawab untuk mengurusi organisasi, bukan malah jadi urusan di organisasi. Langsung saja secara simbolik singkat saja akan saya serahkan khidmah Rijalul Ansor ini. Jaringan masuk supaya foto agak enak ya. Jadi Pak Toyin, ini bukan jabatan ya, ini adalah tanggung jawab dan amanah jenengan untuk kita bersama mempercayai jenengan untuk bisa menggerakkan Rijalul Ansor. Harapan kita semua adalah syiar Ansor Banser Rijalul Ansor di Kabupaten Mimika lewat jalur zikir dan sholawat ini senantiasa lebih tersyiarkan, lebih luas lagi, dan lebih bermanfaat untuk manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan tanggung jawab dan amanah Rijalul Ansor kepada sampean. Saya terima. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh ini sepuh, wabil khusus Ketua PC GP Rijalul Ansor Gus Mursyid Adi Saputra SNG Al-Hafiz, dan yang saya hormati
sesepuh orang tua saya di SP1 Bapak Kiai Haji Baroni, dan yang saya hormati ketua-ketua PAJ dan jajarannya, dan yang saya hormati ketua ranting beserta jajarannya, dan yang saya hormati semua sahabat-sahabat Ansor Banjar yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa menghadiri acara silaturahim, acara Lailatul Qadar. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa amanah yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan saya lakukan dengan ikhlas. Amin. Kemudian kami juga meminta arahan kepada penasihat dan senior-senior saya. Mungkin ada kekeliruan di jalur Ansor, mungkin kami meminta arahan beliau-beliau. Dan kami juga meminta doa restu dan dukungan kepada seluruh sahabat-sahabat kader Ansor Banjar, karena mungkin kalau nggak ada dukungan panjenengan semua, ya di jalan Ansor mungkin nggak akan jalan. Insya Allah kami akan komitmen dan untuk khidmat dengan ikhlas dan maksimal mungkin. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan arahan dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Mimika yang akan disampaikan langsung oleh beliau Gus Mursyid Adi Saputra. Pada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul kiram yang mulia, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, Bapak Laitham Gredinggo, orang tua kami di SP3, Ketua PHBI Kabupaten Mimika, marilah kita doakan.
makmur ya Pak Renal ya. Oke, kita menghormati beliau, orang Papua asli, dan kita di sini bertamu kepada beliau, maka kita sebagai tamu yang baik adalah tamu yang menghormati tuan rumahnya. Apa dulu? Apa dulu? Ini mau ini. Kalau ada kesalahan tadi tolong dikoreksi Pak Renal. Yang kami muliakan penasihat BP Ansor Kabupaten Mimika, Bapak Haji Saifuli, Bapak Haji Bahroni, Bapak Muji, dan lain sebagainya. Dan yang kami muliakan seluruh tamu undangan, wabil khusus sesepuh kita, orang tua kita, yaitu Bapak Haji Jianto. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, berikan hidup yang manfaat barokah. Amin. Yang kami muliakan ketua-ketua BKM, di sini ada ketua BKM Masjid Al-Maghfirah Bapak Saiful, kemudian ada Mbah Diran sesepuh kita, mudah-mudahan Mbah Diran selalu sehat, panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga BKM Musola Darussalam, Masjid Darussalam, dan yang lain-lain lah. Di sini ada ketua BKM TSM Pak Minto, ada Pak Haji Anas, ada sesepuh SP13 Pak Haji Nur, Pak Nur. Sudah haji belum? Mudah-mudahan segera berangkat haji. Terus semuanya lah yang datang pada kesempatan malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Yang kami banggakan seluruh pengurus cabang, pimpinan Gerakan Pemuda Ansor. Di sini ada sekretaris saya, Bapak Arif, sahabat Arif Ranu. Kemudian ada juga Kasat Gorcap Kabupaten Mimika. Siap. Kurang lagi. Kemudian ada juga Ketua Rizalul Ansor baru, sahabat Toyib, yang mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk mengemban amanah Rizalul Ansor. Tadi kita bersama-sama menyaksikan sambutan beliau, biasa maklum. Pengurus baru agak grogi lah, biasa. Pengurus baru. Nanti kalau sudah lama-lama ini sudah blek-blek ya, kalau langsung baru ini masih grogi. Ngomongnya masih ditata. Kalau biasanya ngaji itu dinabur ya, dengan melihat seperti itu. Ya, nanti marilah kita dukung beliau, kegiatan-kegiatan beliau, khususnya Ustadz Haryanto dan Ustadz Hasbullah, nanti tolong untuk bisa bersinergi mendukung Ketua Rizalul Ansor Bapak sahabat Toyib. Mudah-mudahan beliau bisa membawa Rizalul Ansor di Kabupaten Mimika ini ya berkembang ya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibesarkan lagi ya? Oke. Dan yang kami banggakan seluruh ketua-ketua PAC dan YON beserta jajarannya dan seluruh kader Ansor Banser se-Kabupaten Mimika yang tidak henti-hentinya berkhidmah kepada agama dan negara tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi perlu diketahui oleh para tamu undangan, kita lihat sendiri bahwa seragam-seragam yang loreng-loreng dari wabil khusus kayaknya nggak seragam, sama-sama lorengnya tapi berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa nggak ada sponsor, maksudnya nggak ada yang bandeli, semua seragam beli sendiri, bahkan sampai sekarang ada yang cicilannya belum selesai. Bahkan yang lebih parah, bukan hanya tidak selesai, yang
masih hutang nyicil itu sudah lupa kalau dia itu hutang gitu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakah. Bapak-bapak, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita forumnya forum santai saja karena forum Kopdar ini inti dari Kopdar adalah kita silaturahmi, ketemu bareng, ngopi bareng, kemudian watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu saja, saling mengingatkan jika ada yang salah, saling memberikan kesabaran jika ada yang lemah. Ya, jadi forum Kopdar ini forum santai silaturahmi kita Ansor Banser se-Kabupaten Mimika yang dulu berjalan sebulan sekali, kemudian menjadi molor 2 bulan sekali, molor lagi 3 bulan sekali, dan nggak tahu nanti berapa bulan sekali. Mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini saya tidak panjang lebar. Yang pertama, saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para tamu undangan, para sesepuh dan seluruh keluarga besar Ansor Banser se-Kabupaten Mimika di Pondok Pesantren Ulumul Quran Hasyim Muzadi. Kita flashback dulu, kita ingat-ingat diklat pertama, angkatan pertama dulu di sini, di Al-Ma'arif, di Masjid Al-Fatah, di Pondok Ulumul Quran Hasyim Muzadi. Kita dulu digembleng di sini, didiklat di sini, dibaiat di sini. Maka penutupan ini kita taruh di sini supaya apa? Untuk mengingatkan tujuan awal kita masuk menjadi kader Ansor Banser tidak lain tidak bukan hanya untuk mengabdikan diri kepada para alim, para ulama. Ya, itu tujuan kita dulu ikut diklat di sini. Kemudian saya kemarin pada saat apel Banser di SP1 saya sampaikan, yang kendo dikuati, yang sudah siset tambah disiseti. Ya, itu harus kita pegang bersama-sama. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang dulu ikut diklat bersama kita, angkatan pertama maupun angkatan kedua, yang sudah kendo, ayo dikuati. Ya, ayo bareng-bareng dikuati. Dicek bareng-bareng kumpul meneh, dicek bareng-bareng kumpul rutinan PAC, kemudian kumpul rutinan Kopdar. Dan itu pun tidak setiap hari. Rutinan PAC ini ada yang mampu seminggu sekali, ada yang mampu 2 minggu sekali, bahkan ada yang mampu 1 bulan sekali. Enggak masalah, yang penting istiqomah. Dijadikan forum silaturahmi, forum kumpul, karena kita akan kuat kalau kita berjamaah. Kita akan berdaya, bermartabat kalau kita berjamaah, tidak bercerai-berai. Ya, jadi pesan saya yang pertama, ayo kita serti lagi. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang kendor, disemangati. Kalau yang kendor punya masalah, jangan sungkan-sungkan ngomong kepada saya. Saya yang paling bertanggung jawab urusan Ansor Banser di Kabupaten Mimika ini. Ojo isi-isi, daripada malu-malu nanti di belakang malah aneh-aneh, malah nanti salah paham. Ya, jadi kalau ada apa-apa, kita ini sahabat. Namanya sahabat ini susah senang bersama. Ya, kalau ada yang punya masalah atau apa, mungkin kita bisa saling berbagi. Ya, jadi saling menguatkan satu sama lain, sesama Ansor Banser se-Kabupaten Mimika. Kita semua ini jauh ya dari tumpah darah. Ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, ada yang asli Papua. Alhamdulillah, kebanggaan untuk Ansor Banser ketika kita punya kader asli dari Papua. Maka kami mohon kepada orang tua kami, Bapak Laitam Gredenggo, mungkin jika ada saudara-saudaranya yang asli Papua yang ingin bergabung bersama kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dan bergabung, dan pasti akan kita tempatkan di tempat yang terbaik.
Karena Ansor Banser tidak ada apa-apanya kalau tidak bisa bermanfaat untuk warga asli Papua. Ya, kita jauh-jauh, ada yang dari Jawa, dari Sulawesi, Sumatera ke sini, kalau nggak bermanfaat untuk pribumi, untuk orang asli sini, buat apa kita jauh-jauh sampai sini? Ya, jadi PR kita ke depan, insya Allah ya, dengan kerjasama dan dukungan dari Bapak Laitam akan berkolaborasi ya dengan penduduk asli Papua yang satu visi, yang satu tujuan. Tujuan kita adalah satu, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah menjaga agama dan para alim ulama. Itu saja Pak Laitam. Jadi mohon kerjasama dan dukungannya. Kemudian berikutnya, sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka pesan dari saya sebagai penanggung jawab Ansor Banser se-Kabupaten Mimika, jangan sampai kader Ansor Banser yang laki-laki siang-siang rokokan, mampir neng warung, ya, karena laki-laki gak ada uzurnya, ya, kecuali yang ibu-ibu. Laki-laki itu bisa uzur kalau dia berpergian jauh ataupun sakit, yang jika puasa sakitnya tambah parah. Jadi kalau mungkin ada yang tukang apa? Semuanya tukang pokoknya, ada tukang masak, ada yang tukang bangunan, ada yang tukang ngelas, ya, tukang-tukang yang lain, satpam, Haji. Jangan sampai ini menjaga keamanan, jadi harus jangan sampai lapar ini. Wah, repot Ramadan. Biasanya di Ansor Banser ini para tamu undangan, biasanya kalau suruh ngaji semangat, jaga pengajian semangat, jaga gereja pun datang. Tapi giliran Ramadan tiba, ikut makan siang gitu. Ya ikut sahur, ikut buka puasa, juga ikut makan siang. Ini jangan sampai terulang kembali. Ya, mari kita jaga alma mater kita, organisasi kita. Jangan sampai perbuatan kita mencoreng nama baik, nama besar para alim ulama, pendiri Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, selain puasa, malamnya kita sebagai kader Ansor Banser harus ikut mensyiarkan qiyamul lail. Berarti harus raweh semuanya, ya, harus raweh semuanya. Jangan sampai gentar. Ada yang bilang 20 rakaat, ada yang bilang 8 rakaat. Saya netral saja, nggak usah teraweh. Wah, repot. Ya, jangan netral begitu, bukan netral itu namanya, itu ruwet itu namanya, ya. Jadi nanti Ramadan saya pesan semuanya puasa dan semuanya terawih semua, jika tidak ada uzur, ya. Terus terawihnya berapa rakaat? Bukan begitu. Ikut imam saja sampai, ya, ikut imam. Yang goreng-goreng ini ikut imam, tapi yang hijau-hijau ngimami minimal 20 rakaat. Boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, jadi yang pakai pakaian hijau ini harus syiar terawih 20 rakaat. Tapi yang goreng-goreng ini yang penting ikut imam. Imamnya 20 ya 20. Imamnya 8 rakaat ya. Pokoknya yang penting jamaah tengah rampung yang gue seneng saya goreng-goreng itu lho. Terawih. Begitu. Ya, terus yang paling pas bagaimana? Yang paling pas menurut kita orang NU ya yang 20 rakaat. Ya, kenapa kok yang 20 rakaat? Karena dulu sahabat Nabi semuanya di zaman Umar itu semua sahabat Nabi sholat tarawih dengan 20 rakaat. Maka dari itu 4 madhab, dari mulai Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya 20 rakaat. Dan terus ulama-ulama dari masa ke masa
Baru akhir-akhir ini sekitar 200 tahun yang lalu ada isu kalau taraweh bisa didiskon 60% menjadi 8 rakaat. Ini baru-baru ini saja 200 tahun yang lalu. Pelopornya namanya Albani. Ya, sebelumnya nggak ada itu 8 rakaat itu. Sebelumnya itu minimal 20 rakaat. Nabi berapa rakaat? Kalau ada yang bertanya, Nabi terawih berapa rakaat? Tidak ada yang tahu. Yang paling tahu adalah sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, paling tahu ibadahnya Nabi. Sedangkan sahabat Nabi semuanya terawih 20 rakaat. Clear? Apa sampai yang lebih tahu daripada sahabat? Tidak, sahabatnya 20. Sahabat nyontoh siapa? Nyontoh Nabi. Ya, kalau sahabat nyontoh Nabi ya sudah, berarti kita ikut sahabat. Karena Rasulullah bersabda, ya, alaikum bisunnati wa bisunnati khulafair rasyidin min ba'di. Wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi dan sunnahnya sahabat khulafaur rasyidin setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu khulafaur rasyidin, pemimpin orang Islam, orang Muslim, sahabat adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar beserta semua sahabat pada masa itu terawihnya 20 rakaat. Titik. Kemudian ada yang tanya, seumpama saya menemui musola yang 8 rakaat gimana Gus? Ya sudah, ikut 8 rakaat juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai diimani ataupun disiarkan sholat tarawih 8 rakaat. Kalau dilakukan darurat ya atau lagi males nggak apa-apa. Tapi kalau untuk disiarkan, diviralkan, ngajak-ngajak orang ya ayo 8 rakaat, itu lucu. Wong Ramadan ini bulan penuh dengan keutamaan, kok malah sampai ibadahnya didiskon. Berarti kan eman sayang, harusnya ditambah kok malah didiskon ya. Jadi kalau kita orang Nahdlatul Ulama, khususnya kader Ansor Banser, paling tidak idealnya terawihnya 20 rakaat. Tapi pesan saya tidak usah bikin gaduh ya. Kalau nanti ada sahabat-sahabat kita yang mungkin terawihnya 8 rakaat, ya sudah. Kalau sampai mau ikut silahkan. Kalau maksudnya ikut sholat 8 rakaat karena malas silahkan. Tapi jangan sampai disiarkan. Jangan sampai ngajak-ngajak orang untuk terawih 8 rakaat. Itu pesan saya kedua. Kemudian yang ketiga adalah organisasi bisa maju dan berkembang dan berjalan kalau ada kesatuan komando ya. Dan Ansor Banser ini adalah organisasi semi militer, sosial ya tidak, militer juga tidak, di tengah-tengah, semi militer. Jadi dibutuhkan kesatuan komando. Dalilnya apa? Dalilnya sholat jamaah. Tidak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Tidak boleh ada 2 imam dalam satu organisasi. Imam harus satu. Nek kentut baru digenti liyane. Imam kok kentut ra gelem digenti, pelorot ke sarunge. Kan begitu. Jadi imam selama imamnya tidak batal, maka makmum ketika imamnya rukuk wajib ikut rukuk. Imamnya i'tidal wajib ikut i'tidal. Kok imamnya pelanggaran, makmum juga harus mengingatkan. Jadi maka dari itu jangan malu-malu ya. Saya ini pasti banyak kekurangan dan kesalahan. Tolong diingatkan, tolong dikoreksi jika saya ini banyak kesalahannya. Jenengan mungkin bisa datang ke sini ngopi santai, enjoy. Kita itu open. Yang penting malam. Makanya ini tamu undangan pasti dari tadi. Ini undangannya habis isak, kumpulnya kok jam 10. Nah ini kulitnya Ansor Banser ini semakin malam semakin kumpul. Ya, kalau masih sore, masih habis isak itu belum kelihatan. Tadi cuma berapa orang saja ini. Yang lain ada ya, karena banyak job semuanya. Laris manis di masyarakat.
ada yang akekahan, ada yang A, ada yang B, macam-macam pokoknya semuanya pejabat pabrik semuanya. Yes, mudah-mudahan saya hanya bisa berdoa kita semua seluruh kader Ansor Banser se-Kabupaten Mimika mudah-mudahan diberikan hidup yang manfaat barokah, rizkinya luas, halalan thayyiban mubarakan, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak keturunannya soleh dan solehah, diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya minta tolong nanti Pak Haji Saifuri ataupun Haji Bahroni untuk bisa memberikan nasihat kepada kita semua. Ya, nanti sud saja yang kalah memberi nasihat saja. Kemudian ini karena mau Ramadan, saya insya Allah nanti lebarannya tidak di sini, maka saya sebagai ketua Ansor Kabupaten Mimika dan sebagai pribadi meminta maaf, memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruhnya yang hadir pada malam hari ini. Pasti banyak salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dimaafkan ya bapak-bapak semuanya. Nah, nanti kita terakhir, ini kata terakhir ya, kita nanti salam-salaman saling bermaafkan supaya tiada dusta di antara kita. Selamat datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan yang diberikan oleh Ketua Cabang Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Mimika. Selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan nasihat dari penasihat GB Ansor Kabupaten Mimika yang dimohonkan dalam hal ini Bapak Haji Syaikuri. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dahu ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadratul ulama, para alim ulama, para habaib yang senantiasa saya ikuti apa yang menjadi fatwanya, wabil khusus Gus Mursyid selaku pengasuh pondok pesantren Ubul Quran Hasil Mujadi, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh ini sepuh yang nggak bisa saya sebut satu persatu, sahabat-sahabat GB Ansor Banser yang alhamdulillah semangat, mudah-mudahan semangat ini tidak padam untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya yang tua-tua aku paling nom di malam itu tuh santai deh.
ngaji rakyat sedikit ngaten nggih kalih disambi biasanya niku ngaji nang kalih disambi niku cepet mlebune nggih cepet mlebune insyaallah cepat masuk jasane nggih Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sukses di dalam menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Karena ancaman bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kita bertemu dengan bulan suci Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ditakutkan mati kita akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Artinya pesan Gus Mursyid harus sampean lakukan dengan sungguh-sungguh. Benar ya Pak, sampean donga awet terjeb supaya ketemu bulan suci Ramadan. Setelah diberi kesempatan oleh Allah masuk di bulan suci Ramadan, sampean pakai seenaknya sendiri. Makanya Rasul mengancam harus kita sukses dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam ini tak kadang-kadang sidik khususnya untuk pribadi saya kutipkan di dalam kitab Minhajul Arifin karangan Imam Ghazali kanggo noto asli Pak Bungge Iqrabul qulub arba'atun anwa. Iqrabnya hati itu ada 4 tingkatan, ada 4 anwa, warna macam. Jadi kalau orang yang ahli pondok biasanya i'rab ada 4 itu i'rab rafa, nasab, jarjayun. Tapi untuk Imam Ghazali di dalam ilmu tasawufnya i'rabul qulub arba'atun anwa. I'rabnya hati itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah rofa. Rofa kondisi hati kita itu dengan keadaan naik. Nah, halo. Yang pertama adalah rofa. Yang kedua naso atau khofat. Yang keempat adalah yang pertama rafa, yang kedua fathah, yang ketiga khofat, yang keempat wakof. Itu kondisi hati kita yang ada. Makanya nanti untuk tolak ukur kita kira-kira hati kita ini ada di kondisi yang mana, nanti saya terangkan alamat-alamatnya kayak apa. Rafa itu adalah kondisi hati kita naik, posisinya naik terus untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau fathah kondisinya hanya terbuka, stuck, gitu saja. Nanti ada ciri-cirinya. Dan yang ketiga adalah khofat, turun. Kondisi hati kita turun, tidak makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi makin turun. Yang keempatnya wakof, atau hati yang dengan keadaan berhenti, atau hati yang mati. Naik, kebuka, turun, mati. Mudah-mudahan kalau nggak naik yo mudun titik ini kebuka lah. Jangan sampai DP Ansor dan serba hatimu mudun, apalagi mati. Naudzubillah min dzalik. Apa dia? Faraqul qalbi yaitu fi dzikrillah.
naiknya hati itu hati yang senantiasa meningkatkan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alamatnya rohun salah satu asya, tanda-tanda hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 3 tanda. Yang pertama, santai Pak, kalau persiapan lagi mau. Biasanya kiai itu seminggu diomongi permisi Pak, ini mendadak. Aku baru ke pertemuan malah permisi, malah aku mutip nih. Nah, yang pertama adalah wujudul muwaffaqah, adanya kecocokan. Setiap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya cocok saja, tidak ada pilihan lain. Jadi tanda-tandanya hati yang senantiasa naik mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah protes. Untuk apapun, takdir apapun yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia cocok, dia nikmati, dia syukuri. Ini tanda-tanda hati yang kondisinya naik mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Banser GP Ansor sering bertemu karo Allah apa enggak? Kan ya. Sik iku wis paling gak wis robot mepet iki. Robot eja, nggih. Nak akhir ije gremeng ya Allah, ngojek kok sepine sambung. Malah butuhan akeh, anake loro. Kira-kira ngeten iki tesih cocok napa mboten? Nggih? Cocok napa mboten? Mboten. Karena artinya sampai yang kepengen kondisinya naik mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus mau tidak mau harus cocok. Nah, sampean satu tanda ini nggak cocok, ya otomatis harapannya sampean harus turun nanti. Ya, yang pertama, apapun takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa hati yang senantiasa dekat kepada Allah akan cocok dengan takdir Allah dan berletak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya adalah wafaqul mukhalafah, tidak adanya khalafah itu melayani. Apa itu artinya? Berarti tidak pernah selisih dengan takdir Allah. Yes, tadi kurang lebih cocok dengan takdir Allah, tidak pernah khilaf dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira gampang kamu bener ini? Jadi gampang banget di rumah ini, gitu. Tapi nak diprakteknya nganti awalnya diri meh mati, gitu. Dan kan praktek kan betul, kasus ujian praktek sedina rong dino. Dan praktek untuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu sampai mati kita itu praktek terus, gitu. Nah, ini harus bisa kita pertahankan. Jadi cocok dengan takdir Allah, tidak pernah ingkar dengan takdir Allah. Yang ketiganya yaitu wadawa musau, langgenge kangen. Jadi sampean itu tinimbang kangene sampean karo bojo karo anak, luwih gede kangene karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean bisa ngrasake ngoten apa mboten? Nah, umroh berarti ya artinya gak bisa munggah. Gue ngenteni ngisore ya, ngerti? Nah, apa berusaha monggo alamatnya wau. Apapun takdir kita cocok kita dengan yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah khilaf kita dengan takdir Allah, dan hati kita senantiasa kangen rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi hati tertinggi, Pak. Hati tertinggi nomor 1. Yang nomor 2-nya adalah hati yang i'rad al-fathu, yaitu kebuka. Hati kita kebuka. Tanda-tandanya hati yang kebuka itu ada 3 juga. Wa alamatul fathi salah satu asya. Tanda-tanda hati yang kebuka itu ada 3.
Yang pertama adalah tawakal. At-tawakkalu, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalu, pasrah. Nak sampean iki mangke fathah niki kok tesih ora nyantol ya wis bahaya niku. Kudune sampean sregep tambahi ngajine, saya cedak karo Gus Mursyid, mudah-mudahan minimal nak cara kula Pak, nak ora sing nomor 1 minimal nomor 2 Pak. Aja nganti nomor 3, nomor 4 atau mana nomor 4 naudzubillah min dzalik. Tawakal Pak. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya adalah wasidqi, jujur. Hati, tanda-tanda hati kebuka, hati yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tawakal, yang kedua jujur. Sampeyan wis jujur apa derek? Jujur karo awake dhewe nomor 1. Niku wangel, paling angel Pak. Mergone sampeyan jujur karo awake dhewe, umpamane ngapusi do ana sing ngerti. Ya toh? Nek sampeyan masalah jujur karo wong liya kadang luwih gampang niku. Tapi yang susah itu jujur diri sendiri, jujur diri sendiri, jujur sama istri, jujur sama sahabat, jujur sama masyarakat, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jujur, tawakal, jujur, itu tanda-tanda. Nah ini yang susah Pak, jujur itu bisa terus. Jujur itu paling susah. Makanya Ansor, Banser, nak gak jujur ya repot. Gimana betul? Harus jujur. Sekecil apapun kita jujur. Gak boleh kita gak jujur. Kul haqqan walau kana murran, katakan kebenaran walaupun rasanya rugi, walaupun rasanya pahit. Nah itu kalau aku jujur rugi ya, nah itu untung aku. Untung dunia itu sidik Pak, tapi untung akhirat itu justru yang dahsyat. Gini betul. Orang yang dunia itu boleh apa? Hanya cari fasilitas untuk kehidupan akhirat. Tidak usah kepengen bangga di dunia untuk apa, tidak perlu. Semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya, orang miskin itu sebenarnya selisihnya tidak banyak, tapi doi. Jadi jangan kecil hati yang miskin ini. Selisihnya tidak banyak. Jadi tergantung apa yang kita lakukan, apa yang telah kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sidik, jujur. Yang ketiganya adalah yakin. Yakin, tawakal, jujur, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imam jadi bayar bingung. Pak, anak bojoku mangan opo, anak aku jadi imam ora di ibadah. Lha imam ngajari umat kon ora yakin karo Allah Subhanahu masalah mau dibilangin ninggalin. Mulane kiai tingkangku kula rada heran. Rata-rata kaya pegawai negeri kabeh, Pak. Ya Allah, yo salat kon ndak ngarep kula ngenteni njaluk bayar. Memangnya umpamane ora kon dadi imam ya ora salat. Memangnya nak ora jadi imam salatnya zuhur 2 rakaat. Nggih to mboten? Sama nggih. Mulane Ansor jadi imam, aja ngerti amplop, aja ngerti duit, aku dikai piro, aku dibayar piro. Hampir rata-rata timika itu transaksi. Ustaz, masjid saya kosong, gak ada imamnya. Ustaz mau bisarohnya berapa? Yang ditanyakan dulu bisarohnya berapa? Kita mau betul, kan? Sampai boleh saat timika kira-kira ono imam sing gratis apa betul?
Wonten apa mboten? Wonten Pak, tapi mboten kathah. Salah sijine musala nggih kula niku mboten nate bayar imam. Mboten pernah hampir 28 tahun dereng nate bayar imam. Jadi sapa sing ning ngarep kudu wani dadi imam. Sapa sing dikek dadi imam. Mboten apa-apa, gede-gede sithik ora apa-apa. Lah sampai rak dadi imam terus piye aku mlayu. Padahal imam niku status pangkat yang harus sampean miliki. Enggak bisa sampai dari imam niku. Gimana mboten? Minimal ngimami bojone sampean, keluarga sampean itu enggak bisa hilang. Lah tak sampean ndak wani ngimami wong liya, ngimami bojone ya ora wani, lepas dari tanggung jawab sampean sebagai imam. Padahal perlu roh masulun nakroya. Nanti aku ditanya oleh Allah SWT. Makanya harus yakin Pak. Allah, yakin kepada Allah, kita dibikin Allah, kita akan dirawat oleh Allah. Sampean umpamanya duwe mainan perlu baterai tak mesti sampean wis mikir boleh ke baterai, apalagi Allah Pak. Kira betul? Maha kaya, maha segala-galanya. Masa tidak yakin? Kira betul? Kira-kira sampean yakin karena Allah atau yakin karena wong sugih? Tenang apa orang? Yakin? Tak kei contoh. Umpamanya sampean duwe mobil rodo apik lah. Anak tanggane sampean iku anake dua blek, kebetulan anake wong sugih. Mobilnya sampean digeres rusak. Tapi Pak Agus sugih lomo. Sidik-sidik langsung dikei. Kira-kira sampean nesu napa mboten? Nak sampean juga ke Pak Haji, anaknya sampean itu ngorek mobil kula sampai ajur. Ora usah bingung Mas. Kok tak ganti ngono kuwi loro. Sampeyan kira ana wong tuwa sing ngoten niku anake ngorek mobil sampean sama nesu napa mboten? Marah apa ya? Dijoli loro lho. Apike padha. Nesu mboten? Mboten ya? Mboten nang dijoli loro kok. Malah anaknya bakal dolan dari sampean terus loro corek-corek malah jadi papat. Tapi umpamanya sampean duwe tangga rak duwe anake dia blek Pak. Mobilnya sampean dorek ora nggo paku. Kira-kira sampean sikape piye? Padha apa dhewe? Betul nggih? Ya iku melane. Sampean luwih yakin karo wong sugih. Ora yakin karo Allah. Saya yakin sampean semua yang bawa mobil dorek-orek ngerti sing orang-orang aneh orang jualan pengen pendok pupok. Tapi bareng sing orang-orang aneh wong sugih lah wis ora-ora lah penak. Aku gerek marah dengan Pak Amu Bijo nih kok. Allah itu lebih kaya dari orang kaya. Allah itu maha kaya daripada orang kaya paling kaya di dunia ini. Gitu betul? Sampai wis yakin ning kono? Wis? Tenang? Sip iki. Jadi tombol-tombolnya akhirnya sampean keburu dekat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan awake dhewe yakin mbek menungso kan. Nah ana wong yakin ning ngene Allah itu kadang menungsoe juga akeh. Dunia niku lucu. Kalau mau buka sidik terkitab biologi, malah lucu kalau keterangannya. Anak uang ibu protes donga, ya Allah, kenapa setan ini tidak dibuat? Kenapa setan itu mboten sampean basmi ya Allah? Anak ulama Imam Ghazali jawab, nak setan itu dibasmi, setan dibuat, orang yang maksiat itu dihilangkan. Justru sampean akan menjadi orang-orang yang tidak berkualitas. Sampean justru akan menjadi orang-orang yang tidak berkualitas. Karena orang jengkel itu sampean mau pindah kemana saja itu akan ketemu Pak.
sampai ditunggu elek, anggap ngalah ditunggu elek, ngalah ping piro terus. Gak iso hilang itu. Justru itu yang terbaik. Gimana bener? Itu yang terbaik untuk kita terus sandingi awake dhewe ora elek iku. Awake dhewe bisa mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa pilih ini baik, itu jelek, itu karena ada contoh jelek. Kalau semuanya baik malah lucu nanti. Itu kata Imam Ghazali malah kayak begitu Pak. Allah mampu sebenarnya, Allah mampu. Kita dibikin orang baik semua, Allah mampu. Tapi tidak ada istimewanya, biasa-biasa saja. Padahal kita ini adalah makhluk yang istimewa. Caranya Allah juga harus bikin istimewa. Jadi tanda-tanda hati, makanya saya agak banyak ini Pak. Tanda minimal harus hati kita itu kebuka untuk Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, yakin, jujur. Tawakal, jujur, yakin, itu harus ada di kita Pak. Jangan sampai hati kita turun, makin jauh kepada Allah Subhanahu, makin jauh kepada kebenaran. Naudzubillah min harus berani berbuat. Yang Pak ya, apa lo? Tawakal, jujur, yakin. Lo ini biasa standar bahasa ini Pak. Standar kita dengarkan tiap hari. Tapi untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu mampu apa tidak? Kita bisa pasrah kepada Allah apa tidak? Kita bisa jujur pada diri kita, pada masyarakat, pada Allah apa tidak? Kita yakin apa tidak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu awake dhewe niku nak takoni ngerti paham, awake dhewe urip ana sing gawe, hidup ada yang menciptakan. Tapi kadang malah tidak yakin sama yang menciptakan, yakinnya malah sesama yang diciptakan. Kita mau betul? Dan itu malah berubah, awake dhewe tawakal, jujur, yakin. Mudah-mudahan kita senantiasa kelasnya nanti bisa naik kepada hati yang kondisinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah khofat. Nah ini kondisi hati kita turun makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatul khofat salah satu asya. Tanda-tanda hati yang turun makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tandanya juga ada 3. Yang pertama adalah al-usbu, ujub. Senantiasa membanggakan diri, ujub niku Pak nggih. Koyok banser dhewe, koyok gagah dhewe, ora ana lah. Saya ada lawan katanya orang Ambon. Ujub. Ini tondo-tondone nek awake dhewe senengane membanggakan diri, siapapun berperan, berpeluang, sekelas Gus Muslim pun bisa. Ini kena penyakit ini. Saya punya pondok, punya santri. Siapa sih kayak saya? Ini semua lapisan kenapa ujub-ujub? Makanya harus kita rapatkan hati kita. Yang kedua adalah riya. Riya tahu Pak? Riya itu nak sampai batuk, sampai tok kene niku riya. Nggih ta? Sing gorokan niku gatel sampai tok kene niku riya. Jiji napa mboten? Nah, cara Gus Muslim mboten niku anu baji. Mboten najis. Riya itu pamer. Nah sampean senenge ujub, riya, jadi bahaya. Kondo-kondonya sampean saya atur karo Allah Subhanahu wa taala. Status hatinya sampean kondisinya mundur, kondisinya turun. Tidak makin dekat kepada Allah, tapi makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fardi wa huwa mura'atu dunya.
Yang ketiganya itu uripe gur hajar-hajar dunya. Niku tondo-tondone artine mati gur gawe nganti lali ibadah. Mriyen kiai kula niku nate crita Pak. Mosok wong gur gawe kok nganti lali, nganti direwangi wudo kan wonten crita kitab niku wong golek donya, golek donya niku direwangi nganti wudo. Ngerti wudo telanjang. Kan produk orang percaya. Lho ngoten ning Jawa ya kejadian tenan apa? Nak zaman nandur pari yang parian, kedua kali banyu sudah mulai kurang Pak ya. Pakai ekor itu nawoni naik itu kelakon ada kejadian nggak pakai baju. Tapi kalau sekarang sudah lebih banyak lagi Pak. Cari kimia dengan telanjang, gitu. Biasanya itu cewek-cewek berjoget. Cari dunia dengan tidak pakai baju. Jangan sampai harus kita kendalikan cinta kita kepada dunia. Jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golek dunia sak cukupe Pak. Sampeyan aja kepengin duit dunia akeh-akeh aku bingung. Mlebu swargane keri. Nggih. Kepengin sampeyan keri. Betul tak? Walane rak duwe wae. Isape sedhilu. Dawuhe Abdul Qadir Jailani ngaten Pak. Al-faqiru sabiru afdalu min ghani syakir. Wong fakir sing sabar iku luwih apik tinimbang wong sugih sing syukur. Orang miskin yang sabar itu lebih baik dibandingkan orang kaya yang syukur. Al-faqirus sakir afdhalu minhuma. Nah ana wong wis ra duwe kok syukur kuwi luwih apik tinimbang wong ra duwe sabar, wong sugih syukur. Nah sampeyan kene mesti rasa-rasa beda. Tak ra duwe wae tenan Pak. Enak wong ra duwe Pak. Wong rak duwe iku disakeni wong. Tuntutane donya wong duwe kudu nyakeni wong. Sampeyan endi? Ya rak duwe. Jadi sugih syukur. Jadi al-faqiru sabiru afdalu min ghani syakir. Al-faqiru sabiru afdalu minhuma. Al-faqiru sabiru syakir afdalu min kul. Nah wong ra duwe sabar syukur iku wis ana tandingane. Wong ra duwe sabar syukur ora ana lawan, ya ada lawannya. Ini orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu lebih jalan. Artinya bagaimana? Orang kaya, orang miskin ada standarnya apa enggak Pak? Tidak ada Pak. Benar? Orang yang gajinya 200 juta loh Pak satu bulan masih mau curi. Artinya apa? Miskin. Tapi biar punyanya tinggal dimakan besok cukup untuk anak istri, syukur. Ini orang yang kaya, bukan orang yang tamat. Benar? Bukan orang yang tamat. Cukup disyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikhtiar semampu kita. Setelah kita ikhtiar apapun hasil, kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ojo iki lagi bakal wong fakir iku mlebu swarga dikek Pak. Apa maneh wis fakir gedhe sisa. Paling dikek kok. Nggih. Malane ora usah ngaji ya. Ngaji napa mboten? Ngaji ya. Nah, kalau bis mursyid bisik-bisik aku Pak Haji sugih syukur sregep ngaji amale akeh. Mula niku bakale ning akhirat niku sing sering diceritake Gus Mursyid. Ana wong meh mlebu swarga royokan. Wong sugih
wong sabilillah, ulama, wong rak duwe meh mlebu swarga royokan. Akhirnya yang dulu ya kiainya Pak, yang paling pintar, punya ilmu wong. Gitu. Dermawan dia tidak bisa, karena dermawan itu dia bisa dermawan nanti masuk surga duluan, yang kasih resepnya juga Gus Mursyid. Jadi Gus Mursyid dulu nanti yang ikut. Makanya sampai jangan banser duluan, makanya ngalah Gus Mursyid. Banser masuk dikit, Gus Mursyid ngawal nih belakangnya nanti. Enak toh? Gitu Pak. Rasul memang gitu. Rasul itu seharusnya kan masuk surga dulu. Rasul buka kunci swarga, mundur Pak. Semua umatnya disuruh masuk dulu. Masuk diswepeng semuanya sampai betul, jangan sampai ada kelewatan umatku, tidak dapat syafaat. Belakangan Pak pemimpin. Nah anak pemimpin kok berkatnya jalur akeh dhewe ora kira kanjeng Nabi. Nggih. Sing cilik-cilik dikek itu berkat kok kiai. Kiai nek turun akeh ya kiai entuk akeh, nah pas kurang ya ora apa-apa. Niku kiai. Ojo gugur iki sakit sing ra duwe. Mulane kanjeng Nabi iku paling gak seneng iku undangan walimah. Mergane apa undangan walimah niku sing diundang rata-rata wong sugih, mergane apa amplope rada gede. Wong sing ra duwe kadang kelewatan jadi undang. Mulane kanjeng Nabi gak seneng ana undangan walimah. Kok sampe eling ame mantu ora sing sugih-sugih sing ketok. Nggih to, SD terus apa ya sing sugih ya. Sing ra duwe sampeyan gak kenal. Nggih, mergane napa? Amplop sithik. Kadang-kadang malah ora amplop. Kadang-kadang wis ra duwe senengane ngapusi. Amplop bloko. Modal 500 rupiah, makme milar-milar sing gede tanduk Indo. Maksud dadi wong ra duwe sing cilik ati ngoten Pak. Dadi wong ra duwe kok apa-apa, duwe sithik apa tapi kaya hati ngoten nggih. Kaya hati, iso Pak. Sampai ada duwe iso ngamal 1.000 rupiah. Pak Haji Jianto kaya amal 1 juta. Nilai di hadapan Allah belum tentu besar Haji Jianto Pak. Wong sampean nyumbang 1.000 itu punya sampean hanya 5.000 kok. Tapi Haji Jianto nyumbang 1 juta, rekeningnya punya 5, ada isinya penuh semua Pak. Amin. Jadi susah sampean nyumbang 1.000 rupiah, jangan kecil hati. Makanya yang setiap kita ada kebaikan, ikut saja apa yang kita mau, apa yang kita mampu. Gak usah bakil-bakil. Bakil itu ambune swarga bakal ya saya tidak tahu kok. Apa mana sampai masuk surga. Ojo bakil Pak. Sakjane awake dhewe ojo isin. 1.000, 5.000, ikut saja setiap kebaikan. Gak usah ditawar-tawar itu wong elek gak usah ribet-ribet, ikut saja. Nanti kan akan banyak yang nyantol. Jangan sampai yang berpikir sedikit nanti tidak bisa untuk lo. Kadang sedikit itu yang menjaga nikmat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sudah pernah saya ceritakan Imam Ghazali yang kitabnya itu dipikul, karangan kitabnya pikul orang 4 itu gak mampu Pak. Masuk surga bukan gara-gara santrinya jadi ulama, banyak ngarang kitab, santrinya juga banyak ngarang kitab dapat. Tapi ternyata dia dapat nikmat di alam kubur gara-gara apa? Ada lalat minum di maksi tutulnya itu dibiarkan kita sampai kenyang, sampai terbang sendiri. Ternyata hanya kayak begitu mengalahkan ibadah-ibadah yang lain. Dasarnya, nah jangan mengecilkan ibadah kecil. Jangan mengecilkan ibadah kecil. Allah, woi lenggana nanti nyumbang 1.000 ya, duitnya sampai dompetnya kebak. Tapi kadang menungso ngoten Pak nggih. Dompetnya mondol-mondol pengen nyumbang lo disisir, pilih sing paling cilik. Nah wis paling cilik, pilih sing paling elit. Niku standar rarane menungso niku ngoten niku umum. Jadi nak sampean umpamane sedekah ning masjid, mek sing paling gede, paling apik iku sampean wong aneh. Boten umum itu. Dia tahu tak? Umumnya sampai itu kudune nak ring masjid milih sing paling cilik, dipilih dia sing paling
Ini ku nembe sampean dadi wong umum. Lho tenan apa mboten iki? Tenan iki lho sampean Jumatan kok diwola-walik. Bareng gede kabeh gak situ nggo. Lho sampean ditakdir gede kabeh lho malah gak situ. Ya, mereka tak dicilekno nang lho. Iya. Kadang awake dhewe ngoten, Mas. Ini tondo-tondo nek atine awake dhewe ku bakhil. Sabar sampean iki ngono ya tondone nek sampean ku bakhil. Ngoten lho. Nek sampean muni kabeh berarti yo BPA Banser yo bakhil kabeh. Berubah lagi ya? Jadi baru sampai dungane jalur abang-abang anyar-anyar kok ketok iki mikir jalur bes wes aja kenapa jalur terus kan ngomong oh kayak gitu jadi sing nomor telu tondo-tondone artinya awake dhewe mati siji nopo ujung riya senantiasa ngejar kehidupan dunia itu tondo deh Pak. Agar sampean ngajinya sampean ijek kalah karo kerjanya sampean itu tondo. Bukan rutinan kecuali ngaji sepotan tidak teko apa-apa. Nah rutinan kan artinya tidak berjadwal ya. Nah ngaji sepotan bawahnya agak bisa ada umur nggak apa-apa, tapi ngaji jadwal saulang bisa apalagi 3 bulan sekali kok masih ada umur gitu. Dia tahu kan? Umurnya malah ngojek ya itu pasti itu. Lanjut yang keempat adalah wakaf atau hati yang mati atau berhenti. Wa alamatul waqfi salah satu ayat tandane hati yang mati juga ada 3. Tak sambungnya jadi. Jadi baru ini bertemu aku no. Sesuai sih aku rela mangan kok. Al-awwalu zawalul halawatut to'ah. Sing nomor pertamanya ilange nikmate ibadah. Sampeyan ibadah apa boten ngaten iki, Pak? Nikmat apa boten, Pak? Nikmat di ibadah karo kopine, Pak. Kira-kira umpamane ngeten iki sampeyan saesone ana kegiatan pas kebetulan manggone dagine Mbak Haji Saimuri, dak ana kopi, dak ana banyu putih, dak ana piring sing ana isine, nikmat iki ana apa? Nikmat apa boten? Halo. Panggonan iki bapak sugati ora sing teko. Mune takoni nikmat ngaji, nikmat. Bareng doa sugatane sing enak, nikmate ku kurang. Nggih. Tondo-tondone ati sing mati, Pak, sampean ibadah ngepung kaya apa? Gak ada rasa nikmat, gak ada rasa manis di dalam ibadah kita. Itu tondo-tondone awake dhewe atine mati. Tondo-tondone atine mati. Nah, ati wis mati, naudzubillah min mergo ati ini cerminan kehidupan kita, Pak. Ati niku koyo menungso, Pak. Wonten mulut gitu. Suara hati. Lega koyo menungso, gambaran menungso itu di hati. Makanya Rasul katakan ketika mudghah itu baik akan baik semuanya. Ketika jelek akan jelek semuanya. Nah hati ini sampai mati. Dan Allah berhenti. Sampai ibadah kita sergap maka terus tapi tidak ada nilai apa? Karena tidak merasakan kenikmatan ibadah. Yang kedua,
Wa adamu mura'atul maksiat. Yang kedua tanda-tandanya atine awake dhewe mati nak nglakoni maksiat biasa-biasa wae. Do ana rasa gelo, ana rasa getir, do ana rasa pahit ning jero ati, biasa-biasa saja. Dosa apapun, maksiat apapun yang kita lakukan, ketika hati kita biasa-biasa saja, itu salah satu tanda-tanda hati kita mati. Jangan sampai kita biarkan minimal, mulanya saya katakan tadi minimal nomor 2 Pak, itu nomor 1. Jangan sampai dibiarkan hati kita di kondisi nomor 3, bahkan naudzubillah untuk nomor 4. Yang keempatnya adalah yang ketiganya adalah wal tabasul halal. Wis ra iso bedake barang halal barang haram kabeh kita berala baji golek haram angele kanggo kula nombok niku nate cilik ra apa itu barang haram ngomong angel kok sampai berburu barang kan. Makanya Rasul pernah sabda ngeten Pak, besok 200 tahun setelah sepeninggalanku itu akan ada 2 perkara yang akan susah untuk ditemukan. Yang pertama adalah barang untuk mencari barang halal, itu susah, makin susah. Makanya dunia ini Pak, nak mangan ojo akeh-akeh. Pakanan dunia itu sudah hampir mayoritas menjadi haram semua. Mulane wong sing nganggo pakanan akeh tanduke dhuwur, atine saya peteng. Mergone mangane barang haram. Dan itu terbukti apa yang disabdakan Rasul. Sudah hampir haram semua Pak. Makanya harus kita kendalikan. Bahwa sampai mangan disudah di Gus Mursyid. Ya kan? Padahal Gus Mursyid itu mau varian wong semampa kayak mek kopi pinggir jalan. Coba halal Pak. Tapi contoh Pak, dunia niku halal wis wajib lah awake dhewe kudu hati-hati. Pakai contoh Pak, ono wong nyolong pitik. Pitike iki salah napa mboten? Oh, iku bahasa iki sing hebat iki ora biasane. Oh, pitik colongan kok halal. Ono wong nyolong pitik otomatis ayamnya ini haram. Ayam ini dijual ke rumah makan. Ayamnya bisa halal apa enggak Pak? Masih haram Pak. Uang yang untuk beli ayam haram apa enggak? Haram Pak. Ayam dipotong-potong rumah makan jadi 10 porsi. Haram apa halal Pak? Haram Pak. Haram Pak. Barang yang sudah haram tidak bisa dihalalkan lagi. Tanya Gus Mursyid. Bawa samping kemana aku banter. Halo, wes iso nyerang. Enak. Jadi ayam dimasak jadi 10 porsi itu tetap haram, Pak. Enak. Sesuatu yang sudah haram itu tidak bakalan ada sesuatu yang bisa menghalalkan, Pak. Terus bagaimana Pak Haji kalau kita jajan ke warung
jajan ke warung, nggak tahu ternyata ayam yang saya makan ini haram hasil curian. Dosa apa tidak Pak? Tidak dosa Pak, karena tidak. Tapi ada efek apa tidak Pak? Ada efek apa tidak? Ada Pak. Senajan enggak dosa karena tidak tahu, tapi makan barang haram ada efek pada hati kita. Pakai contoh, sampean bangun tidur haus, ya, ternyata neng kulkas sampean nonton bir, sampean gak ngerti, ya, tangi turu buka kulkas bir, glek sak botol. Dosa apa betul Pak? Ora dosa, ora ngerti kok. Apa maneh ngombe ini kalau mer? Tapi gara-gara habis satu botol ada efek apa tidak Pak? Ada. Efeknya apa Pak? Iya Pak. Sampai enak terus konsumsi barang-barang yang haram, yang terjadi sampean juga akan diem. Bedanya barang halal, barang haram sudah Anda tahu. Pikiran kita sudah tidak jernih, hati kita sudah tidak jernih. Karena apa? Kebanyakan konsumsi barang yang haram. Makanya hati-hati Pak. Ojo rumah saya sampean jajan ning warung. Mulane nak ning pondok wong sing senengane mangane akeh iku juluane albutun. Senengane mangan, anggere ora kancane mangan gabung, kancane mangan gabung iku nak ning pondok dijuli albutun. Tapi nanti di Gus Mursid sini nggak ada karena porsinya sama gitu Gus. Gak iso merambul rono, gak iso merambul rene. Enak zamane kula riyen Pak. Wah, kancane bareng mangan wis parek, ana kancane ya dodok mangan. Ana kancane mangan dodok mangan. Dadi ra ngaji-ngaji mau melok dodok kancane mangan. Jadi ada efek Pak. Dulu zaman Quraisy haram semua. Akhirnya Allah adakan pemutihan dengan turunnya ayat riba. Halal semua. Rasul khawatirkan 200 tahun setelah saya barang halal sudah, masya Allah susah. Semuanya sudah hampir haram sudah. Dan ini kok sampai kepingin duit apa? Ya, kepingin duit. Tidak esak cukup ya Pak, tidak usah kakek bingung. Dia apa betul? Cukup. Kepengen sekolah anaknya, cukup. Kepengen tidak haji, cukup. Pak baru usul rapinya, cukup. Nah, sih. Jadi dulu zaman Quraisy itu haram semua. Apa itu harta benda dunia sudah menjadi haram semua. Akhirnya Allah ada pemutihan. Allah turunkan ayat riba. Hanya riba saja yang diharapkan oleh Allah Subhanahu. Haram semua. Makanya Rasul bersabda 200 tahun sepeninggalan saya, cari harta yang halal akan susahnya minta ampun. Mulane hati-hati. Sing nomor loro nih, sing angel digoleki zaman akhir menika kanca sing jujur. Masyaallah Pak nggih. Kanca banter, kanca Bibi Ansor nomor 1 mau jujur. Saiki wis rata-rata saling tikam demi kepentingan. Demi kepentingan dunia, Pak. Bukan saling berpacu untuk kepentingan akhirat, tapi saling sikut, saling tendang, saling fitnah hanya demi kepentingan dunia. Susah sekarang, kepercayaan juga susah. Antara suami istri saja ini sudah tidak sedikit yang tidak percaya. Dia benar, sudah tidak sedikit. Sampai anak roh TV itu. Ya ono wong wedok kok motong bunyi wong lanang iki ora saking ora percaya. Iki TV lho Pak, iki kejadian lho Pak.
Lah iki saya akeh sampean kudu dadake. Nggih, gembok sing gedhe ya sing nanti kepotong. Ayo bojo Pak, apalagi teman. Angel golek kanca sing jujur. Sing kanca jujur niku kanca sing gak salah gelem benerke. Gimana mboten? Nak salah gelem benerke. Tapi biasanya Pak, salah dibenerke kanca saiki gak terima. Itu sudah umum. Nah sampean salah dibenerke kanca-kanca banser kok bener, itu justru sampean gak umum. Zaman akhir niki sing sampean lakoni kudu sing robok ora patek umum, Pak. Sing umum iku wis rata-rata ora kudu wani. Nggih, kudu wani. Ngaten Pak nggih. Nak tak bareni ning sampean. Jadi nomor 1 rafa, terus napa? Fathah, khofat, waqaf. Ini nggih. Mudah-mudahan bisa ketemu artinya wae dhewe. Sebentar lagi mau memasuki bulan suci Ramadan. Ini adalah bulan yang sangat-sangat istimewa untuk umat, untuk hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan saya jangan sampai tidak dapat ampunan ketika bulan suci Ramadan itu sudah lewat. Harus kita dapatkan ampunan dari Allah. Sampai lewat Ramadan burung di ngapura bisa nih kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mata rasa tidak mulanya ditendang. Harapannya sampean ngenteni bulan suci Ramadan yang akan datang lagi. Mulanya diwari donga, nggih, diwari balik Nabi Ramadan. Maka mudah-mudahan ini bisa untuk diri kita menjadi lebih baik, semakin kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak cari ilmu, karena ibadah paling super, paling dasar adalah cari ilmu. Tidak ada bandingannya. Sampai ibadah 1000 rakaat dibandingkan duduk begini 1 jam, masih utama sampai duduk cari ilmu 1 jam. Nah itu mau awet jam 10 nanti ini jam 12 berapa jam? Nah, sampai sholat terus kempor itu udah sate orang cari ilmu. Atau tidak langsung itu langsung panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Syaikuli selaku penasihat KIP Ansor Kabupaten Mimika. Selanjutnya dimohonkan kepada Bapak Haji Bahroni untuk memimpin doa penutup acara pada malam hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala wa ba'dah. Masih mau 2000 rakaat lagi enggak ini? Saya enak sama hitam biasa. Kalau nggak ada bala hitam ya subuh. Pagi siang itu ada tabilan kali dokter itu izin sama istri itu pulang subuh dipir 4 kali jam saya. Dan doa saja ya, doa saja karena kecuali kalau tidak ada tamu-tamu yang lain sampai subuh lah. Kasihan beliau-beliaunya. Yang pasti kita dapat bocoran ini dari Pak Desa pas cerita saya dibocorin, jenengan pulang nanti itu sudah gugur semua dosa-dosanya. Amin. Jadi bisa bikin lagi supaya kalau itu dia selama di saya memang berat. Jadi caranya apa? Sering ngaji aja dosa kita hilang loh kita sudah. Jadi kan
berat tadi itu hati tadi itu. Saya nggak sanggup tadi. Cara-caranya ngaji kan ya sudah ngaji, dosa hilang, bikin lagi ngaji, dosa hilang, bikin ngaji, dosa hilang. Mudah-mudahan mati kita saat ngaji gitu. Amin. Ya. Baik, kita doa selamat saudara. Tentunya kita ini intinya kan kita minta selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah, khususnya para undangan yang diundang oleh Gus Mursid dari berbagai BKM, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pada malam hari ini menyaksikan kita sekalian, mohon doanya mudah-mudahan saudara-saudari kita yang berkhidmat hatinya ke Bangsar dan ke Ansor untuk membela menjaga ulama dan mempertahankan NKRI senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqawatil maut wa najatan minan nar wal 'afwa inda al hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kulluhum nas'alu bidoa ya Allah sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian doa yang kita sampaikan atau kita bawakan, mudah-mudahan amin kita diamini malaikat. Jadi kita yakin bahwa malaikat ada di sekeliling kita. Ngaji kita kali ini baru saya ngaji nggak sidang, saya nggak sadar. Jadi ngajinya betul-betul ini. Jadi mudah-mudahan sekali lagi segala khilaf dosa kita kaitan dengan Allah diampuni. Tadi Gus Mursid sampaikan sebelum kita pulang nanti saling berjabat tangan. Di saat mau masuk Ramadan kita sudah tidak ada khilaf dan dosa antara sesama kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan sekalian dan sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia. Demikianlah tadi rangkaian acara demi acara malam Lailatul Qadar pada malam hari ini, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.